Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan siang hari ini kita akan membahas tentang teknik pengukuran didasari dengan kita belajar awal konsepnya bagaimana gitu ya. Namun perlu saya pantun dahulu ya buat teman-teman ya. Bisa dijawab dengan cakep ya. Ubur-ubur ikan lele. Ya, semangat puasanya le. Ya, gitu ya. Ini harus semangat puasanya, teman-teman harus siap untuk Ramadan ini berjuang ya hingga akhir Ramadan ya. Jangan sampai ada yang batal puasanya atau tidak tutup ya. Nah, baik, di pertemuan siang hari ini teman-teman ya, kita mengulas apa sih yang dimaksud dengan pengukuran itu. Nah, dalam setiap ilmu pengetahuan pengukuran menghasilkan deskripsi kuantitatif ya. Kuantitatif dari suatu proses dan produk yang membuat kita memahami tingkah laku dan hasil. Itu definisi awal. Nah, dan akan semakin berkembang jika kita memilih teknik dan utilitas yang lebih baik untuk mengendalikan dan memaksimalkan kinerja suatu proses, produk dan source atau sumber yang ada. Jadi untuk memaksimalkan kinerja suatu proses, produk dan source atau sumber yang ada. Ini harus dipahami bersama-sama. Maka ya, seorang engineer atau prarekayasa tidak dapat dikatakan sebagai engineer sampai dia mampu membangun fondasi yang kuat untuk mengukur berbasiskan teori tersebut. Nah, ini sesuai kata Plager ya, 97. Maka kita sebagai engineer prarekayasa harus memiliki landasan hal itu ya, ya berbasis dengan prinsip-prinsip yang ada ya, prinsip-prinsip pengukuran tersebut. Jadi kalau kata Lord Kelvin ini ya, ketika kalian dapat mengukur apa yang kalian katakan dan mengekspresikannya dalam angka-angka, maka kalian mengetahui sesuatu tentang itu. Tetapi jika kalian tidak dapat mengukur dan mengekspresikan sesuatu dengan angka-angka, pengetahuan tersebut tidak lengkap dan belum mencukupi dengan baik. Maka ada angkanya, ada nilai gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa harus bisa melakukan pengukuran gitu ya. Pak, dia dari apa karakternya dia baik. Baik seperti apa? Semua itu baik, ya. Orang baik. Baik seperti apa ya? Nilainya berapa gitu. Setelah dilihat dia bangun pagi selama 1 bulan terakhir jam 4 subuh terus dia bangun nilainya 9 gitu kan. Contoh seperti itu. Jadi Maxwell itu mengukur berarti mengetahui ya. Mengukur berarti mengetahui. Nah, kata-kata Kranz 1971 menyampaikan pengukuran adalah memetakan objek empiris ke objek angka-angka dengan perubahan yang setara. Jadi mengukur, memetakan, gitu ya. Nah, jadi nanti tolong cari definisi pengukuran itu menurut Bill 1980 bagaimana, referensi-referensi yang lain bagaimana. Ya, untuk mahasiswa. Jadi aktivitas ini penggunaan aktivitas ya memiliki yang harus memiliki objek tujuan yang jelas dan harus pula dapat menetapkan dengan pasti entitas dan atribut yang harus diukur. Misal mengukur masa panjang waktu ya Pak.
pokoknya jarak tempuhnya jauh. Ya jauh itu berapa kilometer gitu ya. Nah, dikatakan jauh itu berapa ininya range yang Anda sesuai standar itu berapa? Untuk mengukur sesuatu, kita mesti mengetahui apa saja entitas yang akan diukur dan harus memiliki banyak kemungkinan atribut atau properti. Apa saja yang terdapat dalam satu entitas tersebut agar dapat dirumuskan dengan tepat. Nah, ini harus dipahami. Jadi prinsip dasarnya seperti itu, teman-teman, gitu. Setelah belajar teknik pengukuran, teman-teman harus bisa mengetahui cara berpikirnya harus berbeda dengan sebelum belajar. Ketika sebelum belajar, oh ya udah Pak, pokoknya saya jarak tempuh rumah saya dari kampus ke rumah, rumah ke kampus pokoknya jauh Pak. Ya jauh seberapa? Setelah belajar teknik pengukuran ini bisa menyampaikan, Bapak, jarak tempuh dari rumah ke kampus saya 10 kilometer. Saya tempuh dengan durasi 20 menit Bapak. Nah itu adalah poin hasil dari teman-teman setelah belajar ini. Keterlusuran nih harus mampu menelusur traceability, traceability karakteristik nilai hasil pengukuran adalah traceability. Di tracer dia, ditelusur gitu ya. Dari sini sumbernya sebagainya, sebagainya gitu ya. Ini berarti bahwa properti hasil pengukuran atau nilai standar yang dapat dibandingkan dengan standar referensi nasional maupun internasional dapat didapatkan dengan melalui perbandingan yang berkesinambungan. Ini kata kuncinya, perbandingan yang berkesinambungan di prinsip keterlusuran ini, ya, traceability ya. Ya, itu teman-teman. Maka ini kita belajar 10 slide dulu. Masih banyak ya. Ada sekitar 30 slide yang akan kita pelajari. Mulai dari definisi tadi, ya. Teman-teman harus bisa memahami, ya. Kemudian prinsip dasar pengukuran itu, ya, mampu dipahami. Kemudian keterlusuran. Harus mampu memiliki kapasitas ini, traceability-nya. Nah, ya, itu poin yang dapat saya sampaikan di hari ini. Nanti bisa pantau di kanal YouTube saya, ya. Jangan lupa share, subscribe, dan like ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.